Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Arya hadir untuk Anda untuk menyampaikan beragam informasi mengenai perkembangan COVID-19 di Sumatera Barat. Nah, kali ini kita bersama dengan Firdaus Dezo, SHI LLM. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, Bang, kita informasikan kepada para pengunjung dan juga penonton bahwa di Sumatera Barat sendiri hingga hari ini ada 7.122 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana 3.675 sudah dinyatakan sembuh dan lainnya ada yang masih menjalani isolasi mandiri, baik itu di rumah sakit atau juga di rumah masing-masing ya, yang karantina mandiri. Kemudian kita melihat COVID-19 ini terjadi peningkatan sejak beberapa pekan terakhir ya, beberapa bulan terakhir, di mana angka pertumbuhan penyebaran COVID ini, pasien yang terkonfirmasi COVID ini rata-rata mencapai 100 orang per hari minimal ya. Nah, untuk itu kita akan membahas hal ini. Kita akan menyikapi bagaimana pandangan Bang Firdaus Dezo sebagai pengamat hukum kesehatan Sumatera Barat mengenai pertumbuhan penyebaran COVID nih yang masih belum juga menunjukkan tanda-tanda melandai atau berkurang. Nah, Bang Dezo, kita mau melihat, mungkin kita lihat sekilas dulu bagaimana sih masyarakat Sumatera Barat ini menyikapi COVID yang saat ini terjadi gitu. Ya, baik Pak Arya dan pemirsa semua. Bicara hukum tentu ada normatif, kemudian ada empiris. Normatif adalah menstudi norma, yaitunya perundang-undangan dan keputusan hakim, dan inilah yang kita lihat bagaimana, kemudian dilihat bagaimana praktiknya, yang kita kenal dengan empiris, hukum pada kenyataannya. Atau juga dasen dan dasolennya, law in the book dengan law in action ya. Bagaimana hukum yang norma, kemudian bagaimana praktiknya. Nah, inilah yang kemudian diukur sejauh mana normatif itu dan sejauh mana pula empirisnya. Nah, kesenjangan inilah yang kita lihat sebenarnya kalau dari kacamata hukum. Ya, ada nak kesenjangan antara normatif dengan empiris atau sebaliknya, ya. Sehingga kemudian ditariklah sebuah solusi dari kesenjangan ini, ya. Kesenjangan dari hukum dan praktiknya hukum di tengah masyarakat itu. Mampu tak hukum berbicara mendatangkan kemakmuran kepada masyarakat, yang kemudian ya letaklah yang paling tinggi di hukum itu adalah keselamatan warga ya, keselamatan publik kan begitu. Nah, sejauh mana inilah yang kemudian dilihat. Kenapa hari ini yang sudah jelas kita ketahui bahwa COVID ini memang tidak ada dalam undang-undang ya, tapi analoginya sudah ada itu ya, analogi hukumnya bahwa ini adalah penyakit menular ya. Kemudian dia juga ada bencana, sehingga dilakukanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 karantina kesehatan itu. Nah, kita sudah melalui banyak proses di Indonesia ini. Proses maksud saya itu begini, kalau dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu ada 3 modelnya ya. Kalau sejenis penyakit menular yang tiba-tiba seperti COVID-19 ini ya, tiba-tiba datang dan kemudian dia masif ya kan. Ini berbeda dengan penyakit-penyakit virus-virus lainnya, dan sampai hari ini belum ada vaksinnya yang direkomendasi. Menurut saya rekomendasi dari WHO sendiri. Bukan tidak ada negara hari ini ya, secara internasional, bukan tidak ada masyarakat internasional, salah satu masyarakat internasional itu ada negara yang sedang mencari vaksinnya, jalan keluarnya, sehingga virus ini bisa diatasi. Nah, cuman saja beberapa waktu lalu saya juga ikut berdialog dengan WHO yang diadakan oleh UI ya. Hari ini belum ada vaksin yang direkomendasi oleh WHO. Nah, artinya sejak adanya masuk virusnya ini ke Indonesia ya, sekitar bulan Februari ya. Lalu Februari itu Januari. Nah, langkah yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai apa yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu ada 3 langkahnya. Yang pertama, dalam undang karantina itu adalah lockdown. Ya, di negara ini ditutup dari akses keluar masuk seperti itu, kecuali barang kan begitu. Ini adalah
perpaduan antar, dulu sebelumnya kan undang-undang namanya undang-undang karantina laut dan udara, kemudian jadi karantina kesehatan karena darat juga diatur di dalam itu. Ada 3. Yang pertama itu adalah lockdown, kemudian karantina wilayah, di mana satu wilayah ditutup aksesnya, dan kemudian ada yang ketiga itu adalah PSBB. Ya, ini adalah PSBB, ini pembatasan berskala besar. Nah, poin ketiga itulah yang dipakai pertama kali di Indonesia. Ya, untuk apa? Ya, karena memang di dalam dunia medis itu, ya, dalam hukum di kesehatan itu dikenal ada beberapa upaya, ya, atau upaya preventif namanya pencegahan, ya. Nah, kemudian ada upaya kuratif, kemudian ada upaya rehabilitatif, dan kemudian juga ada upaya promotif tentang kesehatan ini. Nah, secara politis sudah ada normatifnya soal ini, di mana yang perlu dilakukan itu adalah mencegah, ya, karena vaksinnya belum ada, karena obatnya juga belum ada, maka pencegahan ini wilayah preventif, ya kan, pencegahan. Nah, kalau kuratif belum bisa ditangani, ya, maksud saya itu belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, ya dirawat ya begitu saja, ya dirawat, isolasi mandiri, terus rumah sakit dikasih vitamin dan segala macam. Sekarang ini yang perlu dilakukan itu adalah mencegahnya, mencegah mata rantai, karena memang penyakit ini menular dari orang ke orang. Nah, dilakukanlah pembatasan berskala besar. Nah, ada dilakukan. Nah, ada yang unik menurut saya, ya, yang perlu kita ketahui bersama itu adalah COVID-19 ini sudah mengajarkan banyak hal kepada kita dan mempertontonkan kepada kita berapa banyak keganjilan. Keganjilan dari empiris atau normatif daripada hukum di Indonesia tentang kesehatan ini. Nah, sebenarnya negara sudah lama sepakat bahwa kesehatan ini adalah salah satu hal paling penting dalam rangka pembangunan bangsa. Ya, pembangunan bangsa. Kenapa? Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi kalau tanpa kesehatan orang bisa apa? Kenapa? Impact daripada kesehatan itu ternyata sangat luas, ya, sangat berpengaruh terhadap beberapa sektor, ya, terutama sektor ekonomi. Nah, sehingga ketika PSBB, ya, kita lihat juga sistem hukum di sana, kemudian penegakan hukum juga kita bermasalah, kemudian law culture juga bermasalah, ya kan? Ya mungkin negara-negara yang sudah sistem kesehatannya sudah bagus, ya, seperti negara Eropa itu, Italia, kemudian apalagi Amerika, ya, kemudian Jerman dan lain-lain, Inggris bagaimana itu kan udah bagus itu hukumnya, ya. Ternyata mereka kocar-kacir juga, apalagi kita di Indonesia, ya Indonesia yang memang ada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahnya, kemudian sehingga dia tidak percaya, kemudian dia boleh mengkritisi karena demokrasi itu. Kemudian mereka juga mungkin kehilangan panutan, ya, sehingga orang melihat hukum ketika yang di atas itu tidak tertib, ya mereka menganggap hukum itu bisa diakal-akali. Ya memang sebuah negara memang tidak ada yang siap sebenarnya untuk apa ini. Ya, kemudian sudah ada PSBB. Kemudian PSBB itu menimbulkan kejenuhan. Ya, kenapa orang jenuh? Pertama jenuh. Yang kedua itu adalah tergerusnya ekonomi. Betul. Ya, ekonomi karena dananya cukup besar dan kemudian tidak mungkin lagi kita mengurung diri. Ya, akhirnya kita mulai lepas pelan-pelan. Ya, itu yang dinamakan yang konsep new normal. Ya kan? Di mana kita tidak mungkin lagi menutup diri, kita akan melakukan sesuatu tapi dengan standar protokol kesehatan. Nah, dari awal ketika beralih dari era PSBB, ya walaupun ada Jakarta sekarang yang PSBB kan, masih ada daerah yang PSBB begitu. Ada peralihan dari PSBB pembatasan skala besar itu, kemudian masuk ke new normal. Dari awal sudah diprediksi bahwa akan terjadi persoalan, ya. Ya, ini solusi yang bukan tidak ada risiko, ya. Risikonya itu apa? Ya, negara ini harus siap-siap, ya, harus siap-siap menyediakan rumah sakit yang lebih banyak, tempat tidur yang lebih banyak. Kenapa? Karena potensi penyebaran COVID-nya itu tinggi loh, tinggi. Ini juga terlihat dari sejauh mana hukum itu mengcover,
secara normatifnya, kemudian empirisnya ini bagaimana penegakan hukum kita, kemudian bagaimana perilaku penegakan hukum, kemudian bagaimana tingkat kesadaran masyarakat. Nah, ini sudah bisa diukur dalam kondisi normal. Nah, ini artinya ada program bagus, kemudian penting sekali masyarakat yang sadar program. Ya, karena undang-undang selalu menuntut begitu, pemerintah dan pemerintah daerah dan kemudian dulu partisipasi masyarakat. Ya. Dan ketiga ini harus sejalan. Nah, bagaimana hukum dengan masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat dengan hukum. Nah, artinya kalau misalnya pun sebagus apapun kebijakan, kalau misalnya masyarakatnya tidak aware ya juga kacau gitu ya. Ya, bisa dia akan jadi redundan. Nah, maka tanggung jawab ketika itu adalah ya mereka paham terhadap hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan kemudian sejauh mana pemerintah mengawal ini, ya. Kita percaya setiap orang ya punya potensi untuk berbuat curang. Nah, kemudian dia punya modal sebenarnya untuk minimalisir potensi tadi. Yang pertama adalah budaya, ya, orang Minang, orang Jawa, orang Batak. Ya, saya yakin visi dan misi dari budaya mereka adalah pencerdasan kehidupan bangsa, beriman dan bertakwa, kan begitu, sama lah dengan hukum dan negara kita ini. Kemudian yang kedua adalah agama. Ya, agama. Artinya agama dan budaya di sini adalah sebagai panduan moral. Sebenarnya ini adalah modal dasar. Tapi percaya saja tidak cukup. Nah, kita sudah buktikan di era pandemik ini bagaimana orang mungkin saja taruhlah mereka panik dan segala macamnya. Jadi mereka tidak siap dalam kondisi normal saja, ya, masyarakat kita, ya, termasuk pemerintah juga, ya, orang-orangnya maksud saya, ya, susah tertib, ya. Saya contohkan di Tanah Datar, ya, ini fakta. Ya, di Tanah Datar itu yang bawa COVID pertama kali itu kan legislatifnya. Ya. Maksudnya begini, ada rombongan eksekutif dan legislatif yang ketika itu pergi ke Jakarta, ke Jogja, kemana itu? Ya, ke Pulau Jawa. Kemudian bawa oleh-oleh pulang COVID. Kemudian menyebar. Nah, perilaku seperti ini. Yang kemudian setelah itu masa new normal, ada juga pemerintah di daerah sana itu pergi membahas anggaran yang keluar pulangnya bawa COVID. Apalagi bulan-bulan seperti ini kan bulan-bulan akhir tahun ya, penghabisan anggaran segala macam, budaya-budaya ini, budaya-budaya lama di Indonesia yang kemudian tidak memperhitungkan. Nah, ini yang kemudian masyarakat jenuh juga, ya. Mereka dikukung seperti itu. Kemudian tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesehatan memang masih kurang juga. Dalam kondisi normal saja kita tidak biasa cuci tangan, budaya hidup sehat, makanan yang kita konsumsi layak atau tidak kurang perhitungan juga. Apalagi hari ini saya pernah bertemu dengan masyarakat, dia bertanya apa fungsinya cuci tangan dan masker. Nah, tanpa COVID pun cuci tangan itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kita dari luar kan, dari mana-mana kita menyentuh apapun, kemudian ada kuman yang kemudian kalau kita masukkan ke mulut jadi tertransfer dengan sendirinya ketika itu. Nah, makanya itu pentingnya cuci tangan untuk mencegah transfer kuman tadi. Nah, sebenarnya kalau untuk teorinya kan teori-teori lama juga itu kan hal biasa sebenarnya. Nah, sekarang digalakkan tiba-tiba dalam kondisi orang tidak memikirkan kesehatan saja, tetapi juga memikirkan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya rintangannya. Dan kemudian pemerintah juga sibuk mencari aturan yang paling tepat, ya, aturan yang paling tepat. Dan kemudian ada yang lupa pengawalannya terhadap dari kebijakan tersebut, ya, pengawalan dari kebijakan tersebut. Dan ini harus dikawal, ya. Kalau tidak dikawal, ya seperti itu. Kita percaya saja, tapi kita memang percaya ada agama, ada budaya, dan sekarang percaya saja cukup atau tidak, itu masalahnya. Ya, kita sudah lihat juga fenomena-fenomena ini mengalir saja, saudara Pak Arya, ya kan, beberapa contoh. Sekarang kan sekarang sudah tahapan pilkada, toh. Ya. Kita bisa saksikan, ya, selama tahapan pilkada, terutama ketika tahap pendaftaran calon ke kantor KPU. Pasangan calon, ini calon pemimpin loh. Ya kan, calon pemimpin ini yang akan jadi panutan, ini harapan
masa depan daerah ini digantungkan kepada mereka calon-calon ini, baik dari provinsi dan kabupaten kota. Seluruh Indonesia sama saja. Dan kemudian Sumatera Barat menurut saya juga sama berlakunya. Jadi apa yang beda di Sumatera Barat ini? Sama saja, ya. Bungkusannya mungkin yang beda. Nah, mereka membawa orang, ya, membiarkan berkerumun itu, ya, ada kerumunan massa pergi ke kantor KPU. Nah, tidak tahu, kita tidak bisa mengukur mereka dari mana. Dan kemudian hasil swabnya mereka belum keluar. Nah, akhirnya bagaimana yang terjadi? Ya, ada komisioner di Agam yang kena 2 orang. Kemudian ternyata hasil hasil tes dari 2 pasangan calon itu ada yang positif juga, ya. 2 orang. Nah, bayangkan mereka dari tadi berinteraksi dengan siapa saja, ya. Kemudian di depan wartawan enak saja orang pasangan calon ngomong, kan kami sudah memenuhi standar kesehatan. Dengan massa yang ribuan itu bagaimana cara mengukur protokol kesehatan coba? Nah, mungkin apakah protokol kesehatan yang dibayangkan oleh orang itu hanya punya pakai masker saja? Kemudian jaga jarak dan segala macam bagaimana? Ini yang sebenarnya dipikirkan di dalam hukum itu, dugaan. Dan dugaan inilah yang kemudian diantisipasi. Itu sebenarnya kalau bahasa kitanya mementeng sebelum anyuy. Jadi ada beberapa potensi dugaan-dugaan, dan hukum ya harus hadir sampai ke situ, baik normatifnya maupun empirisnya. Namun kalau menurut Bang Dizo nih, dari sebuah kebijakan, kita mulai misalnya kita tarik ke belakang, misalnya dulu pernah diterapkan PSBB di Sumatera Barat. Terjadi memang angka orang yang terkonfirmasi COVID ini kan rata-rata di bawah 100 ya. Namun setelah Lebaran, Idul Adha, ini kan sudah bebas nih, new normal. Ya. Pertumbuhan atau angka pasien terkonfirmasi sudah mulai di atas 100. Apakah kayaknya, apalagi sekarang sudah ada Perda AKB, kebijakan ini plus minusnya nanti seperti apa kira-kira? Pertama, kebijakan ini terlambat. Tapi kita syukur ini sudah ada, ya kan? Tapi itulah tantangan bagi orang-orang legislatif itu kan, dengan eksekutif itu. Kalau peraturan perundangan menyangkut seperti MD3 itu kan, nah, kalau ada kepentingan politiknya itu cepat, ya kan? Nah, ini yang perlu. Ya cepat 10 hari, tapi kan sudah lama ini rakyat ini kan, ya kan? Sebelum ini ada. Mereka ngapain aja kan begitu, ya. Kita bukan mengatakan mereka tidak melakukan, tetapi harusnya harus memikirkan ini. Jadi kalau kita hanya melihat, ya kan, keganjilan antara normatif dengan empiris, ya, kemudian tidak ada solusi kemudian dikunci, ya, ini juga tidak akan memberi efek jerah yang terlalu menurut saya. Kenapa? Taruhlah tahapan pilkada ini selanjutnya. Karena ini arah pilkada, ada potensi penyebaran COVID yang sangat luar biasa. Klaster pilkada, klaster politik ini kan. Jadi kalau seandainya tidak ada sanksi yang kemudian bisa menggugurkan nomor urut pasangan calon, yang kira-kira terlaksana protokol kesehatan ini dengan baik, ya kan? Saya bukan orang yang tidak setuju pilkada ini dilanjutkan, dan kemudian saya bukan orang pesimis untuk negara ini. Tetapi begini, kita harus mencari solusi yang kemudian tidak ada celah. Ya, kita kan harus mengukur. Yang kita pikirkan sekarang itu adalah solusi, dan itu tertutupi. Itu tertutupi. Harusnya. Nah, itu idealnya. Nah, kalau kita cari solusi, kemudian kita buat peraturan, perundang-undangan, ya, kemudian tidak mampu mengcover itu. Nah, yang itu tadi bagaimana? Keselamatan publik di atas segala-galanya itu. Kalau memang harus ada kebocoran di sana, seharusnya bukan cuman ini, perda ini, dan perda yang, kalau misalnya gini Pak, kalau duit 100.000 itu bagi kita mungkin besar Pak, tiba-tiba ngeluarkan duit 100.000. Nah, tapi bagi mereka yang mampu melakukan itu, kan tidak ada efek jeraknya bagi pasangan calon dan segala macamnya. Jadi gini, sekarang ini ada orang yang punya massa yang luar biasa. Nah, dan mereka mempengaruhi perilaku. Nah, ini persoalan, dan ini harus disorot. Nah, itu maksud saya. Ya, kalau sekedar ini, ya, kalau ini di depan mata ini pilkada masalahnya Pak. Nah, kenapa saya bicara pilkada hari ini?
Ya, karena di depan mata kita pilkada masalahnya. Dan inilah potensi penyebaran COVID yang sangat luar biasa. Di samping klaster keluarga, klaster beralek, klaster wisata, tourism itu, ya. Ini juga harus dikhawatirkan. Ini potensinya luar biasa. Bayangkan ada 5 juta orang di pesisir itu, ada 300.000 orang yang akan mencoblos menggunakan hak suaranya. Mungkin mereka serentak keluar dari rumah. Bagaimana mengawalnya itu? Sekarang itu tengok tuh bersiliweran foto-foto di media sosial, ya, di internet, pasangan calon, ya, selfie, yang kemudian ya mendatangkan massa, ya berbau dengan masyarakat. Ditengok protokol kesehatannya. Ya. Nah, efek jerahnya, karena sanksi yang menunggunya itu terlalu ringan. Artinya Perda AKB ini belum efektif ya kalau misalnya untuk para calon paslon ya, para paslon belum efektif. Tidak. Berarti harus ada tambahan lagi. Ya, bagaimana cara Perda menambahkan itu sementara peraturan undang-undang di atasnya domainnya tidak ada di dalam itu, ya nggak ada undang-undang. Nah, saya gini kan itu wilayahnya KPU dan Bawaslu. Yeah. Nah, sekarang bisa tidak Bawaslu menjatuhkan pidana yang kemudian membuat, ya, mengakibatkan nomor urut calonnya dicabut? Nggak ada. Gugur ya? Nggak, ya gugur pasangan calon ini sebagai calon, gitu. Ada nggak normatifnya? Kemudian kalau dibikin perda seperti itu gimana? Mengangkang undang-undang yang di atas, di peraturan yang tinggi di atasnya, secara hierarki perundangan tentu akan menimbulkan masalah. Ini pun kalau dibuat habisin energi nih, karena bisa digugat. Benar-benar. Nah, ini kan solusinya tidak clear. Ya, kalau misalnya ada perpu, saya sepakat itu. Jadi intinya memang kalau sekarang ini kan yang kita khawatirkan memang adalah klaster pilkada ya, karena memang dari tahapan kemarin saja itu pada waktu pencoblosan nomor pendaftaran ya, dari mulai pendaftaran itu mereka membawa massa, katanya massanya itu kan pendukung, mereka tidak undang gitu, tapi kan banyak hal yang menyebabkan itu. Dan satu lagi memang ini kan Perda AKB ini dinilai kurang kuat ya untuk sanksinya maksud saya. Sanksinya itu efek jera. Jadi sanksi itu tujuannya kan menimbulkan efek jera. Benar, ya. Nah, efek jeranya ini loh. yang masih kurang. Iya, kalau kita hanya 100.000. Kalau untuk masyarakat mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau untuk paslon kecil ya. Berarti harus ada yang dibanding kurungan 2 hari itu ada di nomor 3 adalah ada undang-undang yang mengatur dulu, yang mengatur lebih tinggi ya. Kalau tidak, tentu tidak bisa dilakukan itu. Nah, kalau misalnya nih kedepannya seperti apa nih? Idealnya nih misalnya kita kan memang pilkada nggak bisa ditunda. Bukan tidak bisa, bisa saja. Ya, kalau sekarang kan belum. Ya, kenapa Pak? Gini. Persoalan pilkada dan persoalan kesehatan itu adalah sama-sama menyangkut hak sebagai warga negara. Benar. Hak memilih dan hak untuk kesehatan. Hak untuk kesehatan ini tidak bisa ditunda, Pak. Tapi hak untuk memilih bisa saja ditunda. Benar. Nah, sekarang kita secara politis sudah ada kebijakan bahwa ini dilakukan serentak. Iya. Di mana hak kesehatan di dalam hak memilih ini sama-sama dilindungi. Nah, sekarang kan melindungi kedua-duanya. Yeah. Ya, lanjut memilih, kemudian tidak berisiko terhadap kesehatan. Nah, kesehatan ini Pak, ini sangat penting. Kenapa penting? Ini menyangkut orang produktif atau tidak. Apa jadinya bangsa ini ketika masyarakatnya tidak sehat? Yeah, itu persoalannya. Nah, jadi kalau efeknya tentu ada. Kita tidak bisa menafikan juga, ya. Tapi saya hanya melihat solusinya ini tanggung. Nah, ini dia. Kalau idealnya seperti apa? Ya tadi kan udah dibilang ada solusi lain ya kira-kira, karena memang sanksi. Ya pertama itu kan soal sanksi. Ya, penambahan sanksi, ya. Tapi kan kendalanya tadi undang-undang, ya. Kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum kita itu lemah. Jadi kalau kedepannya seperti apa nih misalnya sebelum menurut Bang Dizo? Karena kita mau tidak mau hidup harus terus berjalan gitu ya. Iya. Masyarakat harus tetap kalau misalnya seperti yang Jokowi bilang, kalau misalnya pun lockdown itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Memang betul gitu ya. Tapi kira-kira apa yang langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat biar mereka aman dan pemerintah pun tetap bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan gitu, kebijakan yang mereka ingin jalankan gitu. Kesehatan itu hak semua orang. Tapi menjaga kesehatan itu juga kewajiban setiap orang di negara ini. Supaya kita produktif, kita harus menjaga kesehatan. Kemudian
mengubah perilaku, ya, mengubah perilaku. Lampu merah itu kita sudah tahu fungsinya, Pak. Ya. Tapi tetap saja kita langgar. Jadi tidak lepas dari perilaku, menurut saya, kesadaran. Nah, inilah yang kemudian ditekankan kepada masyarakat. Kemudian ada hal yang menurut masyarakat itu apa manfaat hukum itu sebenarnya. Kalau orang hukum pasti melihatnya Anda harus begini, harus begini. Tapi dia akan protes juga. Orang hukum ini kerjanya ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, sekarang itu kenapa itu boleh? Nah, fakta-fakta seperti itu, fakta empiris yang beginian. Nah, tempat barale misalnya kan, dikawal atau tidak? Siapa yang mengawalnya? Ini persoalannya. Ya, siapa yang mengawalnya? Kapan dikawal? Ya, kalau sekedar razia-razia besok datang lagi. Jadi gini, misalnya kita di Jepang misalnya, Jepang itu kan parkiran mereka itu kan sudah rapi, Pak. Sudah rapi. Kenapa rapi? Karena memang orang tahu hak dan tanggung jawab. Nah, ini kuncinya. Kenal yang hak dan tanggung jawab. Hak negara, tanggung jawab negara, hak masyarakat dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, ya. Mereka sudah rapi, tetapi tetap saja dikawal. Mungkin ada yang berlebihannya sedikit, digeser, ada yang mengawal. Tetap saja harus dikawal, sudah tertib tetap dikawal. Nah, sekarang begini. Ya. Jadi akan main kucing-kucingan. Nah, jadi orang hukum harus belajar melihat fakta seperti itu. Ya. Dan kemudian kenapa? Karena ada pandangan lain, ada studi lain tentang dari ilmu sosial terhadap hukum ini. Nah, apa keinginan dari masyarakat? Kenapa kemudian masyarakat tidak seperti itu? Ya, kemudian ketidakseriusan itu sebenarnya ya itu tadi masyarakat melihat ada pilih kasih. Mereka menganggapnya seperti itu. Ini fakta di lapangan ya, empirisnya begitu. Kalau si A tidak apa-apa. Karena sebenarnya bukan tidak apa-apa, tapi ada pembiaran di sana, ya, sehingga mereka menilai seperti itu. Ya bosan kita kalau begini terus, ya. Itu lihat di TV dan segala macam. Ya ada. Jadi masyarakat itu kan terpengaruhi, ya. Orang-orang yang punya masa begini, yang harusnya, menurut saya mereka yang beginian itu sanksi hukumnya yang memang harus diberatkan. Ya termasuk pasangan calon itu. Ya memang, ya ini calon pemimpin, ya baru jadi calon saja. Sudah mengancam banyak orang, ya, sudah mengancam banyak orang. Sudah mengancam banyak orang, pekerjaannya itu sangat mengancam nyawa. Ini kan persoalan nyawa ini kan, cacat atau nyawa kan begitu tuh, ya. Kemudian kemana harapan ini ya akan ditompangkan kan begitu 5 tahun ke depan, ya. Nah, jadi ini sebanyak hal yang bisa menjerat mereka sebenarnya, apa itu soal etik, kode etik, ya, kemudian hukum. Tapi itu ada yang tidak tuntas soal sanksi, soal mengatur itu. Nah, ketika terjadi persoalan empirisnya begini, tentu yang kita lihat itu kalau berargumen, kalau pendapat hukumnya itu begini. Kalau ada sebuah peristiwa, normatifnya apa? Kalau tidak ada yang mengatur gimana coba? Kan ada peraturan hukum, toh? Yeah. Ada peristiwa. Peraturan hukum ini kan sesuatu yang sedang tidak bangun ini, sesuatu yang sedang tidur, sesuatu yang tidak bergerak. Dia akan bangun dan bergerak kalau ada peristiwa. Nah, peristiwa ini membangunkan hukum atau tidak? Jadi kalau seandainya ada peristiwa, ya, seperti pasangan calon itu kemudian bisa disanksi enggak? Bisa dipidana enggak? Dan kemudian menggugurkan haknya sebagai pasangan calon. Kan belum ada sejauh ini. Yeah. Nah, kalau itu tidak ada, kira-kira masih berpotensi enggak pilkada ini penyebaran COVID? Nah gitu. Nah, sedangkan yang kecil-kecil saja sulit diatur, yang sehari-hari. Kalau yang besar ya? Kalau yang besar ini tiba-tiba. Pertarungannya, politik itu adalah power. Nah, bangsa pasar mereka kan sudah jelas objek mereka. Masyarakat. Yang memilih mereka masyarakat. Apapun yang akan dilakukan. Paling nanti kan yang akan bisa disinggung yang menjerat dia itu kan apakah money politik dan segala macam. Protokol kesehatan ini bagaimana ini? Ya. Ancamannya sekarang kan ini. Dan solusi dari penyebaran COVID itu adalah protokol kesehatan. Nah, sekarang angkanya membengkak, ya kan? Ini adalah gelombang kedua yang sangat luar biasa. Betul yang Bapak sebutkan tadi, ya kan? Di masa PSBB belum sebegini ngeri. Dan sekarang itu sangat mengkhawatirkan. Nah, inilah yang kemudian dari awal sudah diproduksi banyak orang bahwa new normal ini pemerintah harus menyediakan kamar rumah sakit lebih banyak. Artinya apa? Potensi untuk pengembangan COVID
di new normal itu tinggi. Dan inilah yang harus dikawal. Nah, cara mengikatnya tentu adalah normatifnya dan kemudian mengawal empirisnya. Nah, kemudian bagaimana melakukan edukasi ke masyarakat? Pentingnya ini ya, mereka pergi ke puskesmas. Yeah. Orang ngambil swab, petugasnya santai saja. Santai dalam artian berpakaian ya biasa saja. Ya, dia tenteng kemana-mana, risikonya besar itu. Saya aja ngeri nengoknya. Saya lihat dengan mata kepala saya, ngeri saya lihatnya. Nah, saya berpikir ketika itu bagaimana orang awam melihat ini. Ini kan pekerjaan yang sangat enteng yang tidak penuh risiko kayaknya. Apa pula yang ditakutkan dengan COVID ini? Kemudian ada pemikiran-pemikiran yang lahir di tengah masyarakat, baik itu apakah itu pemuka agama, ya, flip figur dan segala macamnya, mereka yang tidak percaya dengan COVID. Nah, kemudian ada argumen-argumen yang berbeda yang muncul, ya, kontra dan segala macamnya. Itu kan sebenarnya wajar, pendapat-pendapat seperti itu wajar. Saya pikir mereka bukan tidak tahu itu, ya mereka tahu, tapi mereka punya pemikiran yang lain sehingga mengeluarkan argumen yang begituan. Tapi alangkah baiknya dalam kondisi seperti ini, ya, yang punya pemikiran berbeda, ya, ditahan dulu. Untuk apa? Kemaslahatan umat. Ya, ya, kalau bahasanya karena kita memang di sana suasana begini ya kemaslahatan umat, kan begitu. Kemaslahatan umat. Ya, artinya keselamatan publik itu paling utama dihukum. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kalau ada yang berbeda, ya kita ketepikan dulu itu. Ya, ada yang paling penting di sini, yang paling urgent keselamatan bersama. Oke, baik, itu dia diskusi singkat kita. Sebenarnya banyak hal yang masih bisa kita bahas karena tapi memang keterbatasan waktu. Dan terima kasih banyak Bang Rizal. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi masukan juga bagi pemerintah atau juga pemegang kebijakan. Karena memang siapa lagi yang akan berani bersuara kalau bukan dari kita gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.